Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita akan melakukan analisa market untuk koin PP. Ya, siapa di sini yang trading dengan koin PP atau mungkin melakukan holding dan koin PP dan mungkin juga nanti mau melakukan DCA di koin PP. Nah, kalau kalian misalkan mau transaksi di koin PP, kalian wajib banget nonton video untuk yang kali ini karena kita akan membahas tentang koin PP. Sudah siap? Tapi sebelum itu, Anda wajib nonton video berikut ini dulu. Hai semuanya, kalian masih aja kesana kesini belajar habisin banyak duit tapi masih belum bisa profit dan masih mengalami margin call. Oke, memang trading tidak pernah bisa semudah itu. Dan kalau kalian ketemu dengan coach yang benar-benar tepat, harusnya kalian bisa menghasilkan profit secara konsisten. Nah, kalau kalian benar-benar mau belajar tentang analisa teknikal yang benar-benar daging, yang di luar sana itu dijual sampai puluhan sampai ratusan juta rupiah, sini saya akan berikan kepada Anda secara gratis. Jadi saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara banker atau institusi finansial mereka masuk ke dalam market dan mereka melikuidasi retail market. Dan kelas ini saya akan ajarkan benar-benar Anda technical analisis yang digunakan oleh para banker dan institusi finansial. Jadi kalau Anda benar-benar belajar ini, harusnya Anda bisa menghasilkan profit dari trading yang Anda lakukan sendiri. Jadi Anda harus segera bergabung di dalam grup Telegram channel kita dan mendapatkan jadwal kelasnya ini dan kalian bisa mengikutinya secara online karena memang kita lakukannya secara online. Jadi tunggu apa lagi, sekarang kalian gabung ke dalam grup Telegram channel kita dan dapatkan jadwalnya. Jadi kita tunggu Anda nanti di dalam kelasnya. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah membuka chart dari koin PP. Dan kita harus lakukan, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu kira-kira si PP ini market structure-nya kemana. Jadi sebelum nanti kita mulai analisa, kita lihat dulu market structure dari PP ini. Dan saya akan mulai dengan time frame yang 4 jam, karena biasanya ini dipakai oleh kebanyakan trader untuk melakukan analisa market structure-nya. Dan seperti biasa, saya menggunakan pad ya, untuk mengetahui kira-kira akan kemana si PP ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada harga tertingginya ya, kita sebut high di sini ya. Terus kemudian dia melakukan downtrend di sini bisa lihat. Nah, dia melakukan di sini higher low, kemudian ada higher high lagi, kita ada higher low lagi di sini, higher low, kemudian higher high lagi, dan akhirnya membuat satu lagi higher low yang paling bawah sebelum akhirnya dia pullback ya. Dia pullback mungkin di sini ya. Oke, lalu kemudian dia di sini, lalu naik atas lagi, dan saat ini sedang turun lagi. Oke, nah dari struktur ini udah ketahuan bahwasannya si koin PP ini sebelumnya mengalami yang namanya downtrend, dan akhirnya dia sudah mulai reversal ya, dan sekarang ini sedang menuju ke arah uptrend ya. Saya kasih lihat dari ini ya, penggunaan burus ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang terakhir aja ya, di sini ada higher low di sini yang paling bawah ya. Lalu kemudian di sini dia membuat higher high ya. Sorry, bukan higher, ini lower high teman-teman ya. Lalu lower low di sini, ada lower high di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terjadi namanya apa? Sudah terjadi namanya perubahan karakter dari marketnya ya. Dia di sini sudah membentuk yang namanya change of character. Oke ya. Oke, sip. Nah, di sini sudah ada perubahan karakter. Nah, karena ada perubahan karakter, yang tadinya dia tren turun, sekarang menuju ke tren naik, ya. Kenapa saya bisa bilang tren naik? Ya, karena harga terendah sebelumnya itu dibandingkan dengan harga terendah yang sesudahnya, itu lebih tinggi yang sesudahnya, ya. Jadi di sini ada satu perubahan di sini, bisa lihat ya, ini kayak tangga naik begitu yang akan terjadi, ya, ke depannya. Nah, makanya kita bisa sebut ini kemungkinan besar akan uptrend, ya, kemungkinan besar. Dan market itu kan pasti selalu naik turun dulu ya. Jadi walaupun dia tren naik, dia pasti akan naik terus turun, naik lagi terus turun lagi, ya. Nah, di posisi 4 jam yang saat ini yang sedang kita analisa, untuk koin PP ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau PP ini menuju uptrend ya. Menuju uptrend ya. Dan kebetulan bagus banget karena apa? Karena dia itu sedang ada di posisi yang terbawah dan ini masih belum melewati dari posisi bawah sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Saya gedein lagi di sini ya. Oke, sebentar. Oke. Maaf ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia di sini ya. Kita gedein lagi di sini, sebelah sini ya. Nah, di area yang paling bawah harusnya dia ada di sini nih, ya. Nah,
Oke, harusnya ada di situ ya. Tapi ternyata dia tidak sentuh area itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau ini bagus banget untuk menunjukkan bahwasanya dia memang sedang mengalami tren naik saat ini ya. Sehingga tren naik itu mengharuskan memang yang terbawah yang saat ini itu harus lebih tinggi dari yang terbawah sebelumnya ya. Jadi yang saat ini terbawah ini lebih tinggi dari yang ini ya. Bisa bisa kelihatan ya. Saya pakai brush lagi sekali lagi ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah ini posisi ini, sorry, maaf. Nah, posisi ini lebih tinggi dari yang ini, saat ini, ya. Memang tidak sampai yang terlalu signifikan, ya, karena mungkin push seller-nya ini lumayan banyak, ya. Akhirnya membentuk candle yang 3 candle terakhir ini, yang 4 jam terakhir ini cukup lumayan dalam, ya, cukup lumayan tajam, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari sini pun kita udah tahu ini ada tren naik, dan kalau misalkan saat ini kita masuk untuk pembelian PP, menurut saya itu cukup bagus untuk yang time frame 4 jam. Artinya kalau misalkan teman-teman trading dengan yang long term, ini very good untuk kita masuk ke dalam PP-nya, ya. Nah, bagaimana dengan yang 1 jam? Ya, kita akan lihat yang 1 jam. Kita mundur ke 1 jam ya. Nah, di 1 jam ini, nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kan mengikuti ya, mengikuti tren besarnya 4 jam ya. Di time frame 1 jam ini, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pullback ya, dan kita bisa membuat yang area bawah ini menjadi area demand zone ya. Jadi kita ambil dari yang sebelah sini sampai yang terbawahnya ya. Oke. Nah, ini adalah zona demand yang akan kita masuk seandainya harga market itu turun ke situ. Ya, tapi kalau seandainya market tidak turun ke situ, sebenarnya posisi sekarang tuh cukup bagus untuk kita masuk juga. Dan ini ada area yang kita sebut dengan supply zone ya. Kita buka dulu di sini ya, area supply ya. Oke, tungguin dulu sebentar. Oke, baik. Ini area supply zone ya. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada area supply zone, ini area demand zone ya. Jadi kemungkinan market ini akan naik melewati supply zone kalau memang dia konfirmasi uptrend-nya benar-benar terjadi ya. Tapi kalau seandainya dia tidak sampai naik di atas supply zone-nya, artinya kemungkinan dia akan pullback dan market akan masuk ke area ranging-nya ya. Jadi kita akan lihat di situ nanti ya. Jadi kalau dia berhasil masuk ke sini, terus kemudian nanti dia terbang ke atas, artinya dia memang akan konfirmasi bahwasanya ini memang lagi sedang terjadi namanya tren naik ya. Nah, tapi kalau seandainya dia turun ke bawah ya, turun ke bawah lagi, nah berarti besar kemungkinan yes market udah mengalami ranging di area yang 1 jam ini. Nah, kalau teman-teman tanya saat ini ya, saat ini di jam 1 siang, tanggal 16 bulan 9 yang waktu saya record video ini adalah posisi yang cukup bagus untuk kita masuk. Jadi kalau nanti Anda tonton video ini mungkin 1-2 jam berikutnya dan candle itu masih di area-area yang sekitar sini ya nanti ya, sampai ke area demand-nya, nanti teman-teman boleh masuk untuk pembelian di aset koin PP-nya. Ya, atau kalau misalkan teman-teman trading future, mungkin ini area yang cukup bagus untuk teman-teman pasang posisi long ya. Nah, kalau misalkan udah masuk, kalian masuk di area sini, saya ada satu lagi yang mungkin bisa jadi patokan kalau misalkan kalian tradingnya di future market ya. Saya biasanya menggunakan yang namanya Fibonacci ya, biar kita tahu area mana yang harus kita masuk, entry, area mana harus kita keluar ya. Nah, biasanya saya menggunakan Fibonacci ini untuk sebagai cadangan tambahan untuk menarik marketnya. Jadi kalau seandainya saya masuk di area ini yang pertama kali, ya, kalau teman-teman belum ngerti cara pakai Fibonacci ini, nanti teman-teman bisa belajar di kelas yang sudah kita bikin, ya. Boleh ikut dalam program yang sudah kita bikin, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau seandainya saya misalkan entry ini di posisi saat ini nih, posisi sekarang yang saya entry ya. Berarti ini adalah area entry pertama saya. Sebentar ya, saya bikinin dulu ya. Area entry pertama saya di sini ya, Fibo setup-nya ya. Nah, open posisi pertama saya ada di bagian yang ini, ya, yang putih itu. Nanti kalau dia market ternyata turun lagi, masuk di bawah demand zone ya, dan kemungkinan besar kalau dia lakukan seperti itu, maka akan terjadi namanya liquidity swap ya. Ya, itu cara-cara dari smart money atau big bank atau institusi untuk melakukan likuidasi ke mereka-mereka yang trading dan mereka yang tidak paham tentang likuidasinya. Ya, jadi dia akan melakukan likuidasi di posisi yang sebelah sini. Tapi kita cukup bagus karena
kita akan masuk di open posisi yang kedua kalau seandainya market melewati demand zone-nya kita, ya. Jadi kita bisa masuk di posisi saat ini, ya. Bagaimana dengan Anda yang trading di spot market? Kalau Anda trading spot market, Anda beli di saat posisi sekarang, nanti Anda bisa beli lagi ketika harga koin PP itu ada di 0,0 banyak ya, belakangnya 679. Anda boleh masuk di situ, dan Anda juga boleh masuk lagi ketika dia open posisinya di bagian yang 0,000636 ya. Dan terakhir, kalau Anda yang future market, Anda harus stop loss di 592, dan itu wajib sekali ya. Anda harus jaga money management Anda, jangan sampai Anda kehabisan terlalu banyak. Saran saya, leverage-nya jangan terlalu besar-besar banget ya, karena nanti di sini Anda harus melakukan yang namanya MARTI di open posisi 1, 2, dan 3 ya. Lalu kemudian Anda stop loss, dan ya udah Anda akan loss yang sekian persen dari total modal Anda. Jadi Anda harus jaga risk-nya Anda ya. Tapi ketika nanti Anda beli misalkan di posisi 1, 2, kemudian ketiga, terus ternyata yang ketiga ini dia marketnya kembali naik ke atas, let's say dia kembali naik ke yang kedua, maka di open posisi ketiga ini, Anda bisa close berbarengan dengan open posisi yang kedua. Kenapa? Karena Anda sudah mendapatkan profit dari yang open posisi yang ketiga. Bahkan itu nilainya lebih besar dari minus di open posisi pertama. Ya, tapi kalau Anda mau nunggu sampai open posisi pertama nanti kesentuh, baru kemudian close, bebas. Ya, Anda bisa atur sesuai dengan risk management yang Anda punya. Ya. Nah, untuk yang 4 jam dan 1 jam, kita bisa mengambil kesimpulan saat ini kalau kita masuk di posisi buy, itu cukup bagus sekali, dan Anda hanya perlu menjaga money management Anda, supaya jangan sampai nanti Anda boncos terlalu besar. Jangan menggunakan leverage yang terlalu besar sampai akhirnya nanti Anda mengalami kerugian. Yang posisi Anda harus lakukan saat ini adalah Anda entry dulu dengan leverage yang tidak terlalu besar, ya kan, open posisi yang pertama dulu dari sekian persen Anda punya budget, lalu kemudian nanti Anda entry kedua lagi, lalu Anda entry ketiga di posisi 636, ya, baru nanti kalau dia ada pembalikan, Anda bisa TP di bagian situ. Ya, kalau Anda trading di spot market, melakukan DCA, nah ini ada 3 posisi yang Anda bisa melakukan DCA. Yang pertama di harga 727, kemudian 679, dan terakhir itu 636. Nah, kalau sudah Anda beli di 3 posisi itu, dan market masih mengalami penurunan, sebaiknya Anda stop beli dulu, ya. Nanti Anda perlu melakukan analisa lebih lanjut lagi untuk menentukan market ini strukturnya itu ada perubahan nggak gitu ya. Kalau ternyata dia downtrend terus-menerus, berarti perubahan strukturnya terjadi lagi. Ya, kita harus analisa berikutnya untuk menentukan kira-kira arah kemana si PP ini akan lakukan. Ya, nah, jadi saya mengambil kesimpulan di akhir video ini ya. Jadi PP ini untuk 4 jam ini kelihatannya dia akan mengalami kenaikan ya. Lalu kemudian untuk yang 1 jam, time frame 1 jam juga sama, mendukung sekali untuk yang time frame 4 jam. Nah, artinya apa yang terjadi 1 jam itu berikutnya akan menentukan yang 4 jam. Di posisi saat ini cukup bagus untuk Anda entry, posisi buy, atau posisi long untuk bagian PP, untuk koin PP ini ya. Jadi Anda boleh masuk di market, dan saran saya jangan lupa jaga money management Anda supaya jangan sampai Anda boncos nanti. Nah, target profitnya ada di 861 ya, sangat jelas banget itu saya tulis di situ. Target profitnya ada di 861. Jadi Anda bisa TP di angka itu ketika market benar-benar naik, atau Anda bisa TP di bagian supply zone-nya. Ya, misalkan kalau Anda khawatir nanti ternyata market balik arah dan sebagainya, Anda bisa TP di bagian supply zone-nya. Nah, di supply zone-nya itu kurang lebih dia punya harga itu ada di ini ya, di 800 lah ya, 800 sampai dengan 806 ya. Jadi 800 sampai dengan 806. Kalau misalnya Anda khawatir nanti tidak bisa melewati dan tidak bisa TP di 861, Anda bisa TP di 800 sampai dengan 806 ya. Jadi cukup clear, entry posisi Anda cukup clear, kemudian stop loss Anda juga cukup clear, kemudian TP Anda juga cukup clear ya. Jadi Anda tinggal ikuti format yang kita berikan untuk signal hari ini yang kita kasih di tanggal 16 bulan 9 tahun 2024 jam 1 siang ya. Nah, saya rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya dengan koin lain yang akan kita lakukan analisa. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.